Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rani Prasetya Dianti, NIM 1903011128 sebagai dokter pertama. Perkenalkan, nama saya Cici Aprianingsih, NIM 1903011028 sebagai dokter kedua. Perkenalkan, nama saya Isur Kaur, NIM 1903011141 sebagai dokter ketiga. Perkenalkan, nama saya Risma, NIM 1903011012 sebagai petani tanaman cabai. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, para Bu Dokter. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risma. Saya merupakan petani tanaman cabai merah. Jadi, kedatangan saya di sini, saya ingin menanyakan kepada para Bu Dokter terkait masalah yang saya alami pada tanaman cabai saya. Di sini saya membawa buah cabai merah, yaitu ini cabai saya ini terkena penyakit, namun saya tidak tahu penyakitnya apa dan pengendalinya bagaimana. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada para Bu Dokter ini, kira-kira tanaman saya ini kenapa ya Bu, dan apa kira-kira pengendalian yang cocok untuk penyakit tanaman saya tersebut. Terima kasih Bu. Baik Bu, di sini saya ingin bertanya, itu lahannya kira-kira ada di mana ya Bu lokasinya dan kira-kira berapa luasnya? Jadi Bu, lokasi tanaman cabai saya ini di Desa Gambus Laut, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dan luas lahannya ini sekitar 5 rantai Bu. Jenis varietas yang Ibu tanam itu varietas apa ya, Bu? Untuk varietas ini Bu, kami tidak ada membeli untuk benih. Jadi benihnya ini Bu, setelah tanaman cabai merah ini dipanen, beberapa itu disisihkan Bu untuk dijadikan benih. Jadi kayak diproduksi sendiri benihnya Bu, nggak ada dibeli dari luar Bu. Dari itu yang ditanam kembali. Baik, Bu. Untuk tanaman cabai Ibu saat ini berumur berapa ya, Bu? Untuk saat ini umur tanaman cabai saya Bu berumur 80 hari Bu. Nah, kalau jarak tanamnya bagaimana ya Bu? Berapa ukurannya? Kalau jarak tanamnya Bu 50 dikali 50 cm. Selain ada tanaman cabai di lahan Ibu, ada tanaman apa lagi ya Bu di sekitarannya? Di sekitar pertanaman saya ini banyak tanaman kelapa sawit. Sebelum Ibu menanam cabai di lahannya itu ada tanaman apa lagi ya Bu? Sebelum tanaman cabai ini tanaman padi Bu. Padi, cabai gitu sih Bu biasanya nanamnya Bu. Baik, Bu. Kira-kira bisa Ibu jelaskan atau Ibu tunjukkan bagian tanaman yang terserang penyakit itu, Bu, secara detail? Oh ya Bu, kan beberapa waktu lalu ada saya foto Bu tanamannya Bu. Saya izin nunjukin gambarnya ya Bu ya. Ya boleh, silahkan Ibu. Jadi ini Bu, tanaman cabai saya yang saya perhatikan di lahan itu Bu, yang buah yang hampir matang dan udah matang itu, dia terserang seperti ini Bu. Pertama itu ya saya perhatikan dia titik hitam, lama-lama jadi kayak bentuk elips gitu Bu, melingkar-lingkar gitu Bu. Dan lama-lamaan dia di ujung tanamannya ini, di ujung buahnya ini mengering Bu. Seperti ini Bu, yang hampir matang itu juga terserang Bu seperti ini. Ini sampai bahkan mengering yang di ujung-ujung tanaman yang sudah kayak parah serangannya Bu. Ini Bu waktu masih di pohonnya Bu. Mengeriting dan kering Bu kalau udah kayak parah kali. Seperti itu Bu. Oke, baik Bu. Di sini saya ingin bertanya lagi. Jadi tanamannya itu mulai terserangnya di umur berapa ya Bu? Dan kira-kira bagian mana lagi yang terserang? Apakah hanya buahnya saja atau mungkin ada yang lain, bagian lain yang terserang? Jadi Bu, ini sekitar umurnya terserang penyakit ini sekitar berumur 75 hari setelah tanam Bu. Jadi 5 hari yang kan sekarang umurnya 80 hari Bu. 5 hari yang lalu itu kayak saya lihat udah terserang gitu Bu. Mungkin saya terlambat melihatnya kan Bu.
Jadi saya udah lihat itu kayak udah parah gitu serangannya, Bu. Dan juga yang terserang itu kalau yang saya perhatikan kayak buahnya aja gitu, Bu, yang kayak gini. Yang hampir matang sama yang udah matang gini, Bu. Di bagian buahnya ada yang bagian tengah, ada juga yang bagian ujung buahnya itu, Bu, yang terserang, Bu. Dari keseluruhan tanaman yang Ibu tanam di lahan, kira-kira berapa banyak ya Bu tanaman yang terserang? Kira-kira berapa persen gitu? Kalau saya perhatikan, Bu, setiap bedengan itu hampir semua kena gitu, Bu. Hampir 15% ada, Bu, dari luas lahan itu, Bu. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah melakukan sesuatu atau melakukan pengendalian gitu untuk mengatasi penyakit yang menyerang tanaman cabai Ibu ini? Sebelumnya kan, Bu, sebagai petani, namanya juga petani kan, Bu, nggak mau gagal panen. Jadi saya itu melakukan pengendaliannya menggunakan pestisida gitu, Bu. Karena takut gagal panen, seminggu sekali saya gunakan, saya semprot pestisidanya, Bu. Tapi kayak nggak berkurang juga, Bu. Karena kan, Bu, kan saya bawa ke kayak membeli obatnya di toko pertanian. Saya kasih tahu lah gejalanya itu seperti ini, Pak. Kayak mengering di ujung buahnya itu. Tapi dia juga kayak ada bercak-bercak hitam melingkar gitu, Pak. Jadi dia kayak nyaranin apa kan, Bu, pestisidanya itu dia kasih merek Antrakol, Bu, untuk pengendaliannya. Namun setelah saya aplikasikan kan juga nggak berkurang, Bu. Jadi makanya coba kesini. Baik, Bu. Sebelumnya apakah ada diberi perlakuan seperti pemupukan gitu, Bu? Kalau pemupukannya ada, Bu, untuk udah fase generatif ini, Bu, dipupuk pakai pupuk NPK, kalsium sama magnesium, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu melakukan penyiramannya itu berapa kali sehari ya Bu? Karena akhir-akhir ini di sini musim hujan kan, Bu, jadi nggak ada disiram, Bu, karena tanahnya kayak terus lembab gitu, Bu. Jadi kayak dikirakan udah cukup, Bu, tanahnya lembab, jadi nggak perlu ada penyiraman lagi, Bu. Nah, kalau gulmanya di sekitaran tanaman itu gimana ya, Bu? Apakah gulmanya banyak? Kalau gulmanya, Bu, ada. Memang nggak terlalu banyak, Bu. Tapi di bedengan-bedengan itu, Bu, beberapa waktu ini nggak ada dicabut, Bu. Hampir ada juga gulmanya, Bu. Tapi tidak terlalu banyak, Bu. Terus kalau aliran airnya bagaimana ya, Bu? Apakah ada alirannya? Kalau aliran airnya memang nggak kalau ada, Bu. Kan setiap bedengan itu kan kayak ada sisi-sisi apa? Kayak untuk menggenang air gitu ada, Bu. Kemarin kan saya perhatikan juga ada air menggenang di sela bedengan itu, Bu. Drainasenya kurang baik sih. Baik Bu, terima kasih atas penjelasan yang Ibu berikan kepada kami, dan kami minta waktunya sebentar ya Bu untuk berdiskusi pengendalian apa yang akan kami berikan kepada Ibu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu, setelah kami berdiskusi tadi, jadi kami menyimpulkan bahwa tanaman cabai Ibu ini terkena penyakit yang bernama antraknos. Nah, penyakit disebabkan oleh jamur. Jadi, setelah mengetahui penyakit ini, kami akan memberikan rekomendasi awal untuk Ibu untuk mengendalikan penyakit pada tanaman cabai Ibu. Nah, yang pertama itu kami merekomendasikan Ibu untuk melakukan sanitasi di pertanaman cabai Ibu, karena tadi Ibu sudah bilang bahwa di sekitar pertanaman ada tumbuh gulma. Jadi itu gulmanya silakan dibersihkan dulu ya Bu, disanitasi. Kemudian untuk tanaman-tanaman yang terserang, buah-buah yang terserang penyakit tadi boleh dicabut gitu. Dicabut kemudian dibakar ya Bu, jangan diletakkan di sekitar pertanamannya saja, tapi dibakar juga. Kemudian kami sarankan juga kepada Ibu untuk memperbaiki drainase di sekitar pertanaman, di sekitar bedeng-bedengnya itu, Bu. Itu diperbaiki agar saluran airnya bisa berjalan baik gitu, tidak ada penggenangan di sekitar tanaman. Karena kalau ada penggenangan apalagi saat musim hujan seperti ini, itu akan mendukung tumbuhan jamurnya ini, Bu. Karena jamurnya kan suka sama daerah-daerah yang lembab kan, Bu. Jadi silakan untuk drainasenya diperbaiki. Kemudian tadi juga Ibu sudah bilang untuk pengendaliannya Ibu sudah melakukan yaitu menggunakan pestisida ya, Bu. Dan direkomendasikan adalah antrakol ya. Nah, Ibu sudah melakukan pengendalian
tapi tidak ada hasil ya, masih seperti itu saja. Dan yang kami lihat pengendaliannya itu adalah pengendalian kimia. Jadi kami sarankan kepada Ibu untuk melaksanakan pengendalian dan bentuk pengendalian hayati. Jadi kami sarankan di sini adalah Ibu menggunakan jamur trichoderma. Nah, jamur ini adalah jamur agens pengendali hayati gitu Bu, yang bisa mengendalikan si jamur antraknos ini. Jadi untuk penggunaannya sendiri, Ibu bisa beli produk trichoderma ini di toko-toko pestisida, ataupun Ibu bisa membuat trichoderma ini sendiri untuk Ibu. Jadi caranya itu Ibu bisa menggunakan tanah atau tanah dari perakaran bambu itu sekitar 10 cm Ibu pakai, kemudian ataupun bisa menggunakan serasa bambu Bu. Nah, nanti serasa-serasanya itu Ibu letakkan dalam wadah, kemudian di atasnya itu Ibu kasih nasi. Nasinya ini jangan yang masih panas gitu. Yang udah matang tapi dia sedikit dingin, Ibu taruh di atasnya. Kemudian ditutup dengan plastik hitam untuk menjaga kelembapannya. Nanti sudah seminggu, nah trichodermanya ini akan tumbuh Bu. Jadi trichodermanya ini bisa Ibu aplikasikan dengan pupuk yang digunakan untuk si tanaman cabai Ibu bersamaan gitu ya Bu. Saat Ibu pakai pupuk, mengaplikasikan pupuk, Ibu mencampurkannya juga dengan si trichodermanya ini. Ataupun Ibu bisa menaburkan trichodermanya ini di sekitar perakaran tanaman cabai Ibu. Nah, itu untuk pengendalian hayati yang kami rekomendasikan. Nah, tadi Ibu juga bilang untuk bibitnya Ibu tidak tahu ya varietasnya. Jadi mungkin saran dari kami untuk pertanaman berikutnya, untuk mencegah hal-hal seperti ini lagi, Ibu menggunakan varietas-varietas unggul yang tahan. Tentunya yang tahan penyakit antraknos atau penyakit-penyakit lainnya, Bu. Ataupun mungkin Ibu bisa menggunakan bibit itu juga, tapi sebelum ditanam, Ibu merendamnya dengan fungisida untuk mencegah penyakit yang ditimbulkan oleh jamur. Nah, mungkin untuk rekomendasi dari kami itu saja dulu ya Bu. Kalau misalnya nanti rekomendasinya kurang efektif untuk tanaman Ibu, Ibu bisa berdiskusi lagi kepada kami, datang lagi kepada kami, biar kita selesaikan sama-sama, kita cari solusinya sama-sama, agar pengendalian untuk tanaman cabai Ibu yang terserang penyakit ini bisa efektif gitu ya Bu. Baik Bu, terima kasih untuk rekomendasi yang telah diberikan dan akan saya coba untuk praktekkan untuk pengendalian penyakit pada tanaman cabai saya ini. Terima kasih Bu, para Ibu dokter. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali.